Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka memeriahkan Hari Santri Nasional 2022, DPC PKB Kabupaten Bandung Barat menyelenggarakan Santri Fest 2022 Season 2 dengan berbagai perlombaan khas santri. Ayo dukung peserta jagoan Anda dengan cara subscribe, like, dan juga komentar dengan cara seperti di bawah ini. Dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya supaya peserta jagoan Anda mendapatkan dukungan lebih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa mawala wa man tabi'al huda ila yaumil hasarah wa nadimah amma ba'du. Yang terhormat para alimil ulama, tokoh masyarakat yang dimuliakan Allah. Yang terhormat Dewan Hakim yang berbahagia, segenap hadirin dan teman-temanku, dan para peserta lomba yang mudah-mudahan Allah berikan berkah dan hidayahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, beberapa abad Islam dalam tatanan sejarah umat Islam ada banyak perbuatan-perbuatan kejam yang dilakukan oleh manusia-manusia yang tidak memiliki rasa kemanusiaan dan jauh dari sifat kemuliaan. Ada banyak wanita yang dilecehkan, bayi yang baru lahir dengan jenis perempuan dikubur hidup-hidup tanpa ampunan. Bahkan membunuh antar sesama menjadi kebiasaan, minuman dan pesta pora menjadi kebudayaan. Para pemimpin mengedepankan kesombongan, banyak jatuh korban karena kebiadaban. Lebih banyak dari kecelakaan pesawat Air Asia yang dimana masih dalam proses pencarian. Inilah potret bangsa jahiliyah sebelum Islam datang. Beberapa abad Islam juga dalam tatanan sejarah umat Islam, tepatnya pada 12 Rabiul Awal di hari Senin, coretan indah lukisan tatanan sejarah yang mencatat tentang kelahiran seorang yang akan membawa cahaya di tengah kegelapan, yakni Nabiana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Refleksi konstruksi sejarah tersebut membedakan gambaran jelas bahwa misi terpenting Nabi Muhammad adalah membawa perubahan dengan revolusi mental umat yang tidak berperadaban menjadi umat yang penuh kesantunan, dengan menerapkan metode perbaikan moral, perbaikan perilaku, dan perbaikan akhlak. Dalam perspektif komunikasi dakwah, Nabi Muhammad SAW melakukan inovasi proses perubahan sosial karena dengan kemuliaan perilakunya secara dinamis dan sistematis, akhlak Nabi dapat diterima oleh masyarakat jahiliyah dan dapat diadopsi oleh semua orang yang tidak terbatas zaman. Oleh karenanya hadirin, dalam momen yang dilaksanakan saat ini, kita akan membahas tuntas kemuliaan salah satu akhlak Nabi melalui diskursus syarah Al-Quran kami yang berjudul Keutamaan Maulid Nabi Muhammad SAW, dengan merujuk kepada Al-Quran surat Al-Furqan ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladina yamsuna 'alal ard alladina yamsuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengatakan kata-kata yang mengandung keselamatan. Hadirin yang dimuliakan Allah, menurut keterangan dari Syekh Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli mengenai penjelasan ayat ini, bahwa ibadur rahmani yang dimaksudkan adalah
hamba-hamba Allah yang berjalan di atas muka bumi dan dengan rendah hati. Kemudian apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengajak berbicara dengan hal-hal yang tidak disukai, maka hamba Allah yang baik tersebut mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan atau kata-kata yang menghindarkan hamba tersebut dari dosa. Demikian interpretasi Al-Quran surat Al-Furqan ayat 63 dalam tafsir Jalalain. Ayat tersebut memberikan pemahaman kepada umat manusia bahwa hamba Allah yang baik adalah hamba yang merendahkan diri terhadap sesama manusia tanpa membedakan strata apalagi harta, tanpa membedakan tahta apalagi kasta, tanpa membedakan bangsa apalagi bahasa. Biar pian urang Banjar, kula wong Jawa, biar dika ulah Dayak, ungkoh orang Madura. Di hadapan Allah kita sama. Hadirin yang dimuliakan Allah, inilah salah satu kunci sukses dakwah Nabi dalam revolusi mental masyarakat jahiliyah, karena dengan kelahirannya hal yang dilakukan Nabi memberikan dampak positif kognitif secara psikologis maupun sosiologis. Rasulullah SAW menegaskan perintahnya untuk bersikap rendah hati dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari Iyad bin Himar radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha auha ilayya an tawaddu hatta la yabkharu ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin, rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah memberi wahyu kepadaku bersikap rendah hati semua, sehingga seorang tidak merasa bangga atas orang lain dan seseorang tidak melakukan penganiayaan terhadap orang lain. Hadis riwayat Muslim. Pentingnya bersikap rendah hati hadirin berdasarkan sabda Nabi SAW adalah menjadikan kita terhindar dari dosa-dosa. Khususnya hadirin, kita terhindar dari perbuatan aniaya terhadap sesama. Sehingga hadirin akan rendah hati terdapat menjadinya kita lebih dihargai oleh orang lain. Karena itu hadirin, hilangkanlah sikap sombong, angkuh, dan tidak mau menghargai orang lain. Hadirin yang setia, yang mudah-mudahan diberikan rahmat oleh Allah. Seseorang tidak akan meninggalkan sikap rendah hati kecuali kesombongannya meningkat. Seseorang tidak akan mereka merasa sombong kecuali keangkuhannya hatinya meningkat. Dan seseorang tidak akan merasa angkuh kecuali akalnya tidak sehat. Demikian kutipan tulisan Ahmad Najai dalam bukunya yang berjudul Akhlak Rasulullah SAW. Ibrahim bin Ais radhiyallahu an pernah bertanya kepada Fudail tentang rendah hati. Kemudian Fudail menjawab, rendah hati itu bila kamu duduk dan patuh terhadap kebenaran, walaupun kebenaran itu datang dari seorang anak kecil atau datang dari orang bodoh, kamu tetap mau menerimanya. Quran surat Al-Asyura ayat 215, Allah berfirman sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Quran surat Al-Asyura ayat 215. Dalam ayat tersebut Allah memberikan bahwa seharusnya merendahkan diri kepada orang lain seperti yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam proses dakwah beliau, sehingga dapat melakukan perubahan drastis dari masa kelam menuju masa yang penuh kejayaan, terlebih khususnya kepada orang yang beriman. Pada akhirnya, semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi renungan dan kemuliaan melahirkan kelahiran, sekaligus dapat menerapkan sebagai kepribadian Nabi yang mulia di dalam kehidupan, sehingga kita bisa menjadikan bagian dari orang yang penuh iman, yang selalu merendahkan hati dan menebarkan kebaikan tanpa memandang perbedaan, sehingga nanti dapat memperindah pujian kepada sang pembawa risalah kebenaran, sehingga bentuk kebahagiaan atas bulan kelahiran dengan harapan bisa dapat syafaat di hari pembalasan.
Inilah yang dapat saya sampaikan. Mohon ampun dan maaf untuk setiap kekurangannya. Terima kasih untuk segala perhatian. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.